Jangan lupa untuk berlangganan saluran. Pernahkah kamu merasa kehilangan semua orang ketika akhirnya kamu mulai mengatakan tidak? Rasanya seperti seluruh dunia menjauh hanya karena kamu memilih untuk melindungi kedamaian batinmu. Tapi bagaimana jika aku katakan, itu bukan kehilangan, melainkan awal dari penemuan dirimu yang sebenarnya? Tetaplah di sini sampai akhir video ini, karena ada pesan yang sangat penting menunggumu di akhir. Sesuatu yang bisa mengubah cara kamu melihat hubungan selamanya. Dan jika kamu pernah berada di titik ini, ketik angka 1 di kolom komentar agar aku tahu kamu mengerti rasa ini. Aku akan untuk panik dan tombol suka dan bagikan video ini. Karena mungkin seseorang di luar sana juga sedang berjuang dalam keheningan yang sama. Ini adalah awal dari perjalanan batin yang Carl Jung sebut sebagai 3 fase transformasi diri. Proses di mana seseorang berani menatap bayangannya, mengguncang struktur lamanya, dan perlahan melahirkan identitas baru yang lebih utuh. Fase pertama selalu dimulai dengan krisis. Saat kamu menetapkan batas. Batas yang dulu tidak ada, kini muncul sebagai pagar tak terlihat yang menantang semua hubungan yang kamu punya. Awalnya terasa seperti bencana. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh. Sebagian bahkan memandangmu sebagai orang yang berubah, egois atau dingin. Namun di balik kekacauan itu, ada keheningan baru yang mulai lahir. Keheningan yang tidak asing tapi juga belum nyaman. Inilah fase antara, ketika kamu belum lagi siapapun tapi juga bukan dirimu yang lama. Jung menyebutnya kekosongan kreatif, ruang di mana identitas baru mulai terbentuk. Dalam krisis batas ini, rasa bersalah seringkali menjadi suara paling keras di kepalamu. Kamu mulai mempertanyakan, apakah kamu berlebihan? Apakah kamu benar-benar layak untuk kedamaian yang kamu pilih? Tapi disinilah pelajaran sejati dimulai. Kamu tidak kehilangan orang-orang, kamu hanya berhenti mempertahankan ilusi hubungan yang bertahan karena pengorbanan sepihak. Dan ketika kamu berani bertahan dalam kesendirian itu, sesuatu di dalammu mulai bergerak. Sebuah kesadaran bahwa keheningan bukan hukuman, melainkan tempat penyembuhan. Disinilah pintu menuju fase berikutnya terbuka, saat tidakmu pertama kali mengungkap kontrak-kontrak tak terlihat yang pernah kamu buat tanpa sadar. Ketika kamu mulai berkata tidak untuk pertama kalinya, sesuatu yang tak terlihat mulai retak. Hubungan yang dulu terasa harmonis tiba-tiba menunjukkan wajah lain, lebih tegang, lebih jujur, dan terkadang menyakitkan. Jung menggambarkan momen ini dalam kisah pasiennya. Elizabeth, seorang wanita yang sepanjang hidupnya terbiasa menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Ia percaya bahwa cinta berarti pengorbanan tanpa batas. Tapi ketika akhirnya ia berkata tidak, dunia di sekelilingnya bergetar. Setiap tidak memecahkan kontrak tak tertulis yang selama ini menjadi dasar hubunganmu. Kontrak di mana kamu memberi lebih banyak, memahami lebih dulu, dan mengabaikan kebutuhanmu sendiri demi menjaga kedamaian semu. Orang-orang yang terbiasa menerima tanpa memberi mulai merasa dikhianati. Mereka tidak menyadari bahwa hubungan itu hanya bisa bertahan karena kamu diam. Dan kini diam itu telah berakhir. Elizabeth merasakan badai pertama dari transformasi ini. Rasa bersalah yang menusuk, jarak yang tiba-tiba muncul dari orang-orang terdekat, dan tuduhan halus seperti kamu sudah berubah atau kamu tidak seperti dulu lagi. Namun di balik semua itu, ada kebenaran yang mulai muncul. Bahwa batas bukan tembok, tapi jendela untuk melihat siapa yang benar-benar ingin terhubung denganmu apa adanya. Inilah fase pertama dari perjalanan Jung, eksposur terhadap kontrak tak terlihat. Dunia tidak sedang menghukummu, ia hanya sedang menyingkap struktur lama yang tidak lagi bisa menopangmu. Setiap hubungan kini diuji. Apakah cinta itu sejati atau hanya kebiasaan yang dibangun di atas pengorbanan sepihak? Kamu akan merasakan dorongan kuat untuk menarik kembali kata tidakmu, untuk memperbaiki suasana, untuk kembali menjadi sosok yang mudah diterima. Tapi berhati-hatilah, itulah bentuk nostalgia paling berbahaya. Kerinduan untuk kembali ke dirimu yang dulu, hanya karena takut kehilangan cinta. Jika kamu pernah merasakan dilema ini, antara menjaga kedamaian orang lain atau menjaga dirimu sendiri, tulis di kolom komentar. Aku sedang belajar berkata tidak. Karena mengakuinya saja sudah bagian dari penyembuhan. Bertahanlah di fase ini. Karena ketika badai pertama mulai mereda, akan datang ujian berikutnya.
tekanan halus dan tak terduga untuk membuatmu kembali pada peran lamamu. Dan itu adalah awal dari bab berikutnya. Setelah kamu berkata tidak dan mulai membangun batas, dunia di sekitarmu tidak tinggal diam. Fase ini adalah ujian sejati. Orang-orang yang dulu nyaman dengan versimu yang penurut mulai merasa kehilangan kendali. Mereka tidak selalu menyerang secara langsung. Sebaliknya, mereka menguji. Mereka menciptakan situasi di mana kamu dihadapkan pada godaan untuk kembali ke dirimu yang lama, sosok yang selalu menyesuaikan diri, demi menjaga ketenangan semu Carl. Jung menyebut fase ini sebagai tekanan kompensatif dari sistem lama, gerakan, bawah sadar dari lingkungan yang berusaha memulihkan keseimbangan lama. Mereka bisa menggunakan banyak cara, krisis mendadak, drama emosional, atau bahkan rasa bersalah yang disamarkan sebagai kepedulian. Seseorang mungkin berkata, "Aku merindukan kamu yang dulu," padahal maksudnya adalah, "Aku merindukan kendali yang dulu aku punya atas dirimu." Elizabeth, dalam kisahnya, mengalami ini dengan keras. Setelah menolak permintaan kakaknya untuk membantu secara berlebihan, sang kakak tiba-tiba membuat krisis keluarga palsu. Tujuannya jelas, menariknya kembali ke peran lama, sang penyelamat, sang peredam konflik. Tapi kali ini, Elizabeth memilih diam. Ia belajar bahwa tidak semua krisis membutuhkan partisipasinya. Dan di keheningan itulah, kekuatannya mulai tumbuh. Ujian ini bisa membuatmu ragu. Ada saat kamu berpikir, mungkin lebih mudah jika aku menyerah sedikit saja. Tapi setiap kali kamu menurunkan batasmu demi membuat orang lain nyaman, kamu mengkhianati versi dirimu yang sedang kamu bangun. Fase ini bukan tentang melawan orang lain, tapi tentang menoleransi ketidaknyamanan orang lain tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Kamu akan melihat siapa yang benar-benar mencintaimu. Mereka akan menyesuaikan diri, bukan memaksamu kembali. Namun mereka yang tak mampu menerima perubahanmu akan menjauh, dan itulah bagian paling menyakitkan, sekaligus paling jujur dari perjalanan ini. Jika kamu sedang berada di fase ini, tulis di komentar, "Aku tetap di jalanku." Karena dengan setiap keteguhan, kamu sedang menulis ulang kontrak energimu dengan dunia. Dan ketika ujian ini selesai, sesuatu yang lebih besar menantimu. Proses penyaringan sejati, di mana hubunganmu akan diuji, berubah atau berakhir. Setelah badai ujian pertama berlalu, kamu mulai melihat sesuatu dengan lebih jelas. Tidak semua hubungan bisa bertahan dalam frekuensi barumu. Inilah fase penyaringan. Titik di mana hubunganmu diuji bukan lagi oleh konflik, tetapi oleh kejujuran. Jung menggambarkan momen ini sebagai tahap ketika jiwa memisahkan yang sejati dari yang palsu. Ia tidak datang dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang tegas. Elizabeth mengalami fase ini dengan campuran kesedihan dan pembebasan. Kakaknya menjauh, bukan karena kebencian, tapi karena hubungan mereka ternyata dibangun di atas kebiasaan lama, pengorbanan dan ketergantungan. Ibunya masih mencoba menyesuaikan diri, tapi hanya di permukaan. Batas-batas baru diterima, namun tidak benar-benar dipahami. Dan suaminya, yang sempat menentang perubahan itu, perlahan belajar mendengarkan, membuka ruang untuk hubungan yang lebih jujur dan setara. Dari situ, sebuah keintiman baru lahir. Fase ini adalah momen penyaringan sejati. Orang-orang yang mampu bertumbuh bersamamu akan menemukan bentuk baru dalam hubungan itu. Mereka tidak lagi memintamu untuk menjadi kecil, karena mereka pun sedang belajar menjadi utuh. Sementara mereka yang tak siap akan perlahan hilang dari orbit hidupmu. Bukan karena permusuhan, tapi karena getaranmu sudah berubah. Kamu mungkin merasa kehilangan banyak orang. Namun dalam diam yang baru itu, kamu akan mulai menyadari kualitas menggantikan kuantitas. Hubungan yang tersisa kini berakar pada keaslian, bukan kebutuhan untuk saling menambal luka. Fase ini bisa sangat sunyi, bahkan menakutkan. Tapi percayalah, sunyi di sini bukan akhir, melainkan ruang bersih tempat hubungan sejati akan tumbuh. Seperti Elizabeth, kamu mungkin menangis, tapi air mata itu bukan karena kehilangan, melainkan karena lahir kembali. Jika kamu pernah melalui momen ini, tulis di kolom komentar, "Aku siap untuk hubungan yang sejati," karena dengan mengakuinya, kamu menegaskan kepada dirimu sendiri bahwa penyaringan ini bukan kutukan, tapi berkah. Namun berhati-hatilah,
Dalam keheningan baru ini ada bahaya halus yang mengintai, sebuah ilusi yang sering muncul setelah penyembuhan awal, keinginan untuk menutup diri sepenuhnya, dan disitulah fase berikutnya dimulai, jebakan isolasi yang tampak seperti kebijaksanaan. Setelah mengalami penyaringan hubungan, mudah untuk tergoda oleh rasa aman dalam kesendirian. Kamu mulai berpikir bahwa jarak dari semua orang adalah bentuk perlindungan terakhir. Namun disinilah jebakan halus muncul. Isolasi yang tampak seperti kebijaksanaan tapi sesungguhnya berbahaya. Jung pernah menekankan bahwa batas yang sehat tidak sama dengan penarikan total. Jika batasmu menjadi tembok tanpa celah, kamu mulai kehilangan esensi hubungan manusiawi itu sendiri. Kasus Heinrich menjadi contoh nyata. Ia menetapkan batas ekstrim untuk menghindari konflik dan rasa sakit, lalu mulai menjauh dari semua orang. Pada awalnya, tampak seperti kedamaian. Ia tidak lagi diganggu tuntutan orang lain. Tapi seiring waktu, ruang kosong itu berubah menjadi kehampaan. Semua hubungan yang bisa memberikan dukungan, cinta, dan pertumbuhan hilang. Bahasa spiritual dan konsep energi digunakan untuk membenarkan ketakutannya pada kedekatan, seolah-olah menutup diri adalah jalan menuju pencerahan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Isolasi itu menjadi sumber stagnasi dan kesepian. Di fase ini, tanda-tanda bahaya cukup jelas. Kamu mulai menghindari percakapan mendalam, merasa nyaman dengan hubungan superficial, atau bahkan memandang orang lain sebagai potensi gangguan bagi kedamaian batinmu. Setiap interaksi dianggap risiko, bukan kesempatan. Padahal batas yang sehat seharusnya memfasilitasi kedekatan yang otentik, bukan menutupnya sama sekali. Elizabeth pernah hampir jatuh ke perangkap ini setelah menghadapi konflik dengan ibunya dan kakaknya. Ia merasa lebih mudah menarik diri sepenuhnya. Tapi, dengan kesadaran yang perlahan ia bangun dari fase penyaringan, ia memilih jalan lain, tetap membangun batas, tapi tidak mengorbankan kemampuan untuk terhubung. Dengan kata lain, batas itu menjadi pintu, bukan dinding. Jika kamu merasakan dorongan untuk menutup diri sepenuhnya, tulis di komentar, "Aku belajar tetap terbuka." Menyadari godaan isolasi adalah langkah pertama untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ingat, tujuan batas adalah menjaga integritas diri sambil tetap memungkinkan hubungan sehat berkembang. Ketika kamu bisa mengenali jebakan ini, jalan menuju fase berikutnya terbuka. Rekonstruksi hubungan dan koneksi otentik, tempat orang-orang yang benar-benar selaras dengan energimu muncul, dan hubungan yang memberi mulai terbentuk. Ini adalah tahap di mana transformasi mulai terasa nyata. Setelah melewati jebakan isolasi, kamu mulai merasakan ruang baru untuk tumbuh. Inilah fase rekonstruksi, saat hubungan yang sejati mulai muncul, dibangun di atas kesadaran dan rasa saling menghormati. Tidak lagi ada pengorbanan sepihak atau kompromi yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Hubungan yang tersisa kini menjadi cermin dari siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang orang lain ingin kamu jadi. Elizabeth menemukan kembali makna persahabatan melalui sosok Mary, seorang teman yang mampu menyeimbangkan kedekatan dengan kemandirian. Hubungan mereka tidak dipenuhi drama atau tuntutan tersembunyi. Sebaliknya, ada rasa hormat yang mendalam, kejelasan komunikasi dan dukungan tanpa ketergantungan. Dari sini Elizabeth belajar 4 pilar koneksi otentik: respek timbal balik, kejelasan timbal balik yang seimbang, dan dukungan tanpa mengekang. Fase rekonstruksi ini penting karena disinilah hasil dari semua fase sebelumnya mulai terlihat nyata. Hubungan yang sejati tidak menuntutmu untuk kembali ke versi lama dirimu. Sebaliknya, mereka merayakan perubahanmu dan menyesuaikan diri dengan versi baru yang lebih utuh. Mereka memberi ruang untuk berkembang, tapi juga hadir saat dibutuhkan. Namun, rekonstruksi bukan berarti semua hubungan menjadi sempurna secara instan. Masih ada momen ketidakpastian, ketegangan, dan adaptasi. Tapi kali ini, kamu sudah memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi itu dengan batas yang jelas dan kesadaran diri. Kamu belajar menolak tanpa rasa bersalah dan menerima tanpa kehilangan diri. Jika kamu sedang membangun hubungan baru atau memperbaiki hubungan lama, tulis di komentar, "Aku membuka ruang untuk koneksi sejati." Dengan mengakuinya, kamu memperkuat niatmu untuk membiarkan hubungan yang otentik masuk ke hidupmu. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini. Siapa tahu temanmu juga sedang mencari cara untuk membangun hubungan sehat.
Fase ini mengajarkan satu hal penting. Kualitas hubungan lebih berharga daripada kuantitas. Orang-orang yang benar-benar hadir di hidupmu adalah mereka yang mampu bertahan melalui ujian batas, tekanan, dan penyaringan. Ketika kamu siap menerima mereka, pengalaman hubunganmu menjadi lebih dalam, lebih memuaskan, dan lebih membebaskan. Dari sini, perjalananmu mengarah ke fase puncak, integrasi, di mana kamu menemukan keseimbangan antara otonomi dan koneksi, dan mampu menjalani hubungan dengan penuh kesadaran tanpa kehilangan dirimu sendiri. Setelah melewati rekonstruksi hubungan, tiba saatnya untuk mencapai fase integrasi, di mana kamu belajar menjadi terpisah tapi tetap terhubung. Di titik ini, kamu mampu mempertahankan otonomi diri sambil tetap menikmati keintiman yang tulus dengan orang lain. Ini bukan tentang menarik diri atau menyerah pada tuntutan orang lain, tetapi menemukan keseimbangan yang sehat antara diri sendiri dan hubungan. Praktik penting di fase ini adalah audit batas. Setiap beberapa minggu atau bulan, evaluasilah hubunganmu. Apakah batasmu dihormati? Apakah kamu merasa bebas mengekspresikan kebutuhan tanpa takut ditolak? Apakah hubungan itu memberi energi atau justru menguras? Audit ini membantu memastikan kamu tetap berada di jalur integrasi, bukan kembali ke pola lama atau isolasi ekstrem. Elizabeth menggunakan metode ini secara konsisten. Ia menyadari ketika beberapa hubungan mulai menuntut lebih dari yang seharusnya, atau mulai melampaui ruang pribadinya. Dengan kesadaran itu, ia menegakkan batas dengan tegas namun tetap hangat, menjaga hubungan tetap otentik. Suaminya belajar menyesuaikan diri. Teman-teman terdekat menghormati ritmenya, dan keluarganya mulai memahami perubahan yang terjadi. Semua hubungan ini tetap hidup, karena mereka dibangun di atas kejujuran, respek, dan fleksibilitas. Tentu saja, fase integrasi bukan berarti tidak ada tantangan. Kadang muncul godaan untuk membiarkan batas melonggar demi kenyamanan sementara, atau sebaliknya, menutup diri karena trauma masa lalu. Disinilah kesadaran diri dan evaluasi berkala menjadi kunci. Jika kamu ingin memperkuat integrasi dalam hidupmu, tulis di kolom komentar, "Aku memilih keseimbangan." Menulisnya bukan hanya simbol komitmen, tapi juga memberi energi positif untuk diri sendiri dan orang di sekitarmu. Jangan lupa untuk menekan suka dan bagikan, karena orang lain juga bisa belajar dari perjalanan ini. Fase integrasi menegaskan satu hal, hidup yang otentik tidak harus mengorbankan hubungan. Sebaliknya, hubungan yang sehat justru berkembang dari kesadaran diri yang kuat. Dari sini kita bisa memasuki fase terakhir dari perjalanan ini, fase di mana semua penderitaan sementara ternyata menjadi pintu menuju kehidupan relasional yang lebih bermakna dan penuh cinta. Setelah melewati semua fase krisis batas, pengungkapan kontrak tak terlihat, ujian tekanan, penyaringan, bahaya isolasi, rekonstruksi, dan integrasi, kamu tiba pada titik yang paling berharga, menyadari bahwa setiap rasa sakit sementara itu bukan kehilangan, melainkan proses kelahiran menuju kehidupan relasional yang lebih otentik. Semua pengalaman itu ibarat persalinan emosional. Sulit, menyakitkan, tapi menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih penuh makna. Elizabeth menatap hidupnya sekarang dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi tergantung pada persetujuan orang lain, namun tetap mampu mencintai dan terhubung secara mendalam. Hubungan yang bertahan bukan karena kebiasaan, tapi karena kesadaran dan kehendak bersama. Ia belajar bahwa tujuan perjalanan ini bukan untuk sendiri, melainkan untuk membuka kapasitas mencintai dan dicintai dari tempat yang utuh, sadar dan bebas dari ketergantungan emosional. Di tahap ini, kualitas hidup sosial meningkat drastis. Orang-orang yang hadir dalam hidupmu adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan versi terbarumu. Teman, keluarga, pasangan, dan kolega yang menghargai batasmu merayakan perubahanmu dan memberi ruang untuk pertumbuhan. Sebaliknya, hubungan yang tidak sejalan secara alami hilang, meninggalkan ruang yang lebih besar bagi koneksi yang sejati. Jika kamu mengikuti perjalanan ini hingga bab terakhir ini, tulis di komentar, "Aku siap mencintai dari kesadaran." Ini bukan sekadar kata-kata, tapi pernyataan niat dan manifestasi perubahanmu. Jangan lupa suka dan bagikan video ini, karena ada banyak orang yang masih takut menetapkan batas, menanggung rasa bersalah, atau kehilangan hubungan. Akhirnya,
Perjalanan ini mengajarkan satu hal yang tak ternilai. Rasa sakit sementara selalu membawa hadiah jangka panjang. Ketika kamu berani berkata tidak dengan penuh kesadaran, ketika kamu menahan diri dari isolasi dan tetap membuka ruang untuk koneksi otentik, kamu membangun kehidupan relasional yang sehat, bermakna dan penuh cinta. Pesan penting ini adalah inti dari perjalananmu. Tujuan bukan untuk sendiri, tapi untuk belajar mencintai dan dicintai dari tempat yang utuh. Jadi, tetaplah di jalur ini. Biarkan setiap batas yang kamu tetapkan menjadi jalan menuju kebebasan, dan setiap hubungan sejati yang kamu temui menjadi cermin dari siapa dirimu yang sebenarnya. Perjalanan ini memang menantang, tapi percayalah, ini sangat layak dijalani.